Saudara, bagaimana pencegahan provokasi terorisme di masyarakat dan apakah deradikalisasi efektif membersihkan orang yang terpapar isu terorisme? Kita bahas bersama Profesor Irfan Idris, Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Kemudian ada Dave Laksono, anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Partai Golkar, dan Amir Syah Tambunan, Sekjen Majelis Ulama Indonesia, Sekjen MUI. Selamat malam Bapak-Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, saya ke Pak Prof Irfan Idris. Jelas mendengar saya, Prof? Jelas. Oke. Kabar yang mengejutkan adalah salah satu tersangka terorisme Farid Okbah ini sempat bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada 29 Juli 2020 dan juga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sebegitu lemahkah screening kita? Jadi, silakan. Ya. halo. Ya, silakan Ya. Prof Irfan. Ya, penanggulangan radikal terorisme atau radikalisme dan terorisme ini lebih kita tekankan kepada pencegahan pada 3 hal, yaitu bagaimana kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi dan deradikalisasi. Nah, ketiga pencegahan ini baru diputuskan dalam Undang-Undang Nomor 5 2018. Sementara radikal terorisme ini sudah ada sejak manusia lahir, apalagi Indonesia sejak dibentuk. Ya. Nah, yang utama dan prinsipil kita ingatkan jika ada kasus-kasus seperti ini, bagaimana masyarakat jangan terpancing kalau dikatakan itu salah seorang pengurus MUI, bukan lembaganya, saya kira oknumnya. Ya, oknum, betul. Ya, karena radikal terorisme itu kejahatan luar biasa, kejahatan kemanusiaan, kejahatan lintas negara, dan bahkan di PBB disebut adalah sebagai serious crime, kejahatan yang sangat-sangat serius. Olehnya itu ada 3 hal yang perlu kita kerjasama dalam hal menanggulangi terorisme. Kita bicara nanti soal solusi mungkin nanti Pak Irfan, tapi saya ingin tanya dulu. Ini ada salah satu tersangka yang pernah bertemu dengan pejabat negara, ada juga yang kemudian ada di oknum MUI. Ya, saya ingin tanya apakah kemudian dari 2 fenomena ini sejauh mana proses kita negara untuk kemudian men-screening, melihat apakah mereka ini bagian dari terorisme atau tidak. Jangan-jangan ada sistem kelemahan di situ. Ya, Jamaah Islamiyah dalam pedoman umum perjuangan Jamaah Islamiyah, mereka menggunakan strategi tamkin. Ya, tamkin ini mereka berbaur ke dalam masyarakat sipil dan bahkan bergabung kepada pemerintah. Tetapi dengan menggunakan strategi yang dijalankan untuk bagaimana menguasai lembaga-lembaga pemerintah sampai mencuci otak aparat pemerintah. Jadi ada takiyah yang dia jalankan agar takiyah ini berdusta lah, kurang lebih begitu ya? Dia berstrategi agar tidak kelihatan dan dari luar kelihatan bahwasanya memang ini adalah seorang ulama, ini adalah seorang NKRI. Akan tetapi sesungguhnya ada misi yang hidden agenda yang dia mainkan. Inilah pergerakan dan metamorfosis Jamaah Islamiyah setelah lahirnya ISIS. Kemudian 2014 ke sini dan mereka terus salah satu contoh yang dia mainkan adalah melakukan pengumpulan dana lewat kotak amal yang tempo hari juga heboh di media. Ya, saya kira itu. Jadi tetap kita terus waspada semua kementerian dan lembaga, bahkan tadi data yang kita baca ada bahkan lembaga ASN, TNI Polri yang terpapar paham radikal. Karena begini, mereka mengemas. Dan itu nyata, TNI Polri ada terpapar paham radikal? Ada. Tadi data kita sudah lihat. Mereka menggunakan bahasa dan tafsiran serta simbol keagamaan yang seolah-olah itu menjadi wakil Tuhan untuk membantai lawan-lawan dan di luar hukum ya? Tuhan di bumi.
Ya, seperti itu. Di luar hukum tentu, yang artinya hukum, melawan pasti. supremasi hukum. Saya ingin Hukum nanti menurut versi mereka, ya, ya, versi mereka, karena hukum kita dianggap hukum togut. iya, dan itu sangat berbahaya. Oke, saya ke Pak Sekjen MUI, Pak Amir Syah Tambunan. Pak Sekjen, tentu ini menjadi sebuah keprihatinan. Tapi saya ingin konfirmasi dulu apa yang disampaikan oleh Prof. Irfan Idris dari BNPT. Benarkah dalam tanda kutip takiyah ya, yang kemudian berstrategi dengan menyelamatkan diri, berdusta dan lain sebagainya itu dilakukan sehingga tidak sama sekali diketahui ada oknum di situ yang ternyata berafiliasi dengan gerakan terorisme. Zain An-Najah, betul ya? Baik, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, dalam undang-undang yang disebutkan Prof. Irfan tadi itu, nomor 5 tahun 2018, Ya. itu sudah secara komprehensif dan integral mengkaji tentang terorisme dan menurunkan norma terkait dengan terorisme. Ada perlindungan korban, ada juga pencegahan, dan juga ada aspek-aspek lain yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, saya mengajak BNPT, termasuk Densus 88, keberhasilan kita memberantaslah katakan ya teroris ini harus kita dahulukan dengan pencegahan. Pencegahan itu maksudnya di sini adalah dari sekian banyak yang tadi disebutkan ciri-cirinya itu, ya harus kita lakukan deradikalisasi ya, supaya apa? Supaya masyarakat kita ini terlindungin. Ya. Demikian juga sosialisasi, edukasi, literasi, 3 hal ini ya penting. Kenapa? Karena tadi yang disebutkan Prof. Irfan, misalnya jamaah Islamiyah. Seberapa jauh pengetahuan masyarakat memahami JI ini, sehingga diharapkan masyarakat tidak terpengaruh, tidak terkontaminasi dengan pikiran-pikiran yang dianggap radikal teroris. Termasuk tadi soal pembiayaan itu ya, soal pembiayaan itu. Ya. Nah karena itulah mulai dari aspek pencegahan sampai perlindungan terhadap korban itu ada satu bab sendiri di bab 6 itu. Ya. Termasuk tadi juga Pak mungkin mereka melakukan strategi khusus sehingga nggak ada yang tahu tuh sekelilingnya. Itu seperti apa mungkin bisa ceritakan Pak di internal? Ya, jadi sekali lagi itu ya perlu kita lakukan edukasi, literasi, sosialisasi, edukasi sehingga apa? Pikiran-pikiran yang tadi disebutkan ciri-cirinya takiyah itu bisa kita ketahui. Oke. Saya sendiri tidak mengetahui itu ya. Kenapa? Karena terus terang aja kita dalam konteks ini kan harus ikut dilibatkan. Selama ini tidak pernah kita. Tidak pernah. MUI maksudnya Pak? Ya, tidak pernah dilibatkan dalam konteks melihat secara langsung ini sebenarnya orang ini terafiliasi kemana, pikiran-pikirannya seperti apa, apakah sudah masuk kategori dia radikal untuk mengarah kepada teroris. Dengan demikian, ke depan ini kita harapkan ya pencegahan itu harus diutamakan. Satu, yang kedua tadi, kalau ada yang sudah terduga kemudian ditangkap, kita minta dilakukan perlindungan terhadap korban tersebut. Karena ini undang-undang menjamin ya. Ya. Ada satu pasal tersendiri nih, satu bab tersendiri di bab 6 ini. Sehingga dengan demikian hak-hak sebagai warga negara betul-betul kita junjung tinggi, ya. Saya kira itu. Pak Sekjen, terakhir Pak Sekjen, apa yang dilakukan MUI terkait dengan hal ini? Tentu ini hal yang tentu mengejutkan juga ya. Ada oknum yang kemudian juga membuat MUI juga harus ada semacam melihat hal-hal yang lebih preventif. Tapi bagaimana dilakukan ini? Ya. Jadi kita secara kelembagaan, secara organisasi, saya sendiri selaku Sekjen sudah secara cepat mengambil kebijakan bahwa orang tersebut tidak ada kaitannya dengan kelembagaan. Dalam arti langsung kita nonaktifkan ya. Sehingga apa? Sehingga dengan upaya kanalisasi ini kita ingin melihat sesungguhnya bahwa apakah orang tersebut nanti akan terbukti secara hukum, secara sah dan meyakinkan. Itu kita persilakan kepada penegakan hukum. Nah, karena itu hak-haknya untuk menegakkan hukum, mendapat perlindungan, saya kira sesuatu yang wajar ya. Sehingga dengan demikian, di satu sisi beliau
diduga ya, dan di sisi lain nanti kita akan lihat, dan pada Densus, BNPT, kepolisian kita harapkan juga menjelaskan kepada publik ya fakta-fakta, data-data yang kemudian membuktikan. Proses ini harus dilakukan secara terbuka. Anda mengatakan seperti itu, Pak Sekjen ya? Ya ada, nanti kan ada peradilan kan, tidak di proses peradilannya, sehingga publik mengetahui bahwa orang tersebut apakah benar-benar terbukti sebagai teroris atau sebaliknya, begitu saya kira. Sekaligus juga untuk menjadikan edukasi bagaimana soal pencegahan tadi, sehingga bisa dijadikan pelajaran untuk di kemudian hari. Ya betul, saya kira begitu. Oke, baik. Ada pesan mungkin untuk publik terkait ini, Pak Sekjen terakhir? Ya, pertama, tadi Ketua Umum sudah bersama-sama Menko Polhukam telah memberikan penjelasan kepada publik. Di antaranya memang kita harus punya kehati-hatian ya. Kehati-hatian di sini tidak sekedar dalam konteks untuk mengenal orang ini siapa dan untuk apa ya. Kemudian pikirannya seperti apa, akan tapi lebih dari itu kehati-hatian untuk menjamin keamanan warga negara Republik Indonesia dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena konstitusi kita menjamin untuk melindungi segenap tumpah darah ya, jiwa raga rakyat Indonesia sehingga tidak terpapar radikal teroris. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Sekjen Majelis Ulama Indonesia Amir Syah Tambunan. Terima kasih Pak Sekjen telah bergabung sama Sapa Indonesia Malam. Saya akan lanjutkan nanti saudara bersama dengan anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Partai Golkar Dev Laksono, juga bersama dengan Profesor Irfan Idris, dan ada satu narasumber lain yang juga akan bergabung. Selepas jeda kami akan segera kembali. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.